Sejak awal tahun 2019, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jember sudah membina salah satu komunitas batik di Ambulu agar produk usahanya memiliki kualitas siap ekspor. Oleh karena itu, menurut Kepala BI Jember Hestu Wibowo, sejumlah pengusaha batik diminta agar tidak hanya memproduksi kain, melainkan juga membuat produk baju yang siap pakai, sehingga bisa meningkatkan jumlah produksi mereka. Selain membantu di bidang produksi, KPW BI Jember juga akan mempertemukan pengusaha dengan pasar baik dengan memasukkan ke acara lokal hingga tingkat nasional, sehingga pengusaha tidak perlu takut produknya tidak laku di pasaran. Kita harapkan ini bisa ekspor, cuman kan memang kita harus realistis karena kan namanya batik itu sekarang bukan produk yang sulit dicari ya, bukan produk yang spesifik lagi sekarang. Mas Bagus mau ke Papua pun juga ada batik bagus sana, jadi sebetulnya untuk bersaing itu pasar sangat ketat. Nah, untuk orientasi ekspor memang kita perlu ada terobosan-terobosan lainnya. Kita ini masih dalam tahap awal karena baru setahun ini baru kita kembangkan, mulai dari pembatik yang tanpa sentuhan apapun sampai dengan kita coba lakukan pembinaan sampai dengan sekarang mereka bisa bukan hanya sebagai pembatik menciptakan kain batik, tapi mereka plus sebagai pendesainer, penggunting, bahkan yang menjahit pakaian-pakaian untuk dijadikan bahan jadi bahkan untuk fashion show besok nanti. Mereka semua sendiri. Hestu berharap pengusaha batik yang dibina BI bisa menjaga kualitasnya, mulai dari bahan baku hingga model pakaian yang ditawarkan kepada konsumen. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan penyidikan dan serangkaian pemeriksaan secara maraton, unit Reskrim Polres Jember berhasil mengungkap pelaku pembunuhan Fani, seorang ibu rumah tangga yang ditemukan tewas di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan secara intensif kepada sejumlah saksi dan akhirnya mengerucut pada satu saksi yakni suami dari korban Fani. Usai diperiksa dengan mendalam, akhirnya suami korban berinisial R mengaku telah membunuh istrinya sendiri lantaran sakit hati dan sering tak dihargai. Diketahui korban ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya dengan kondisi terlentang di kasur dengan pisau yang menancap di bagian perut. Dengan kejanggalan seperti tertancapnya pisau yang cukup dalam serta luka tusuk yang tertutupi boneka, akhirnya disimpulkan bahwa korban meninggal karena dibunuh, bukan bunuh diri yang sempat didengungkan pelaku usai meninggalnya korban. Dengan hasil interogasi, dengan penyidikan secara intensif, akhirnya untuk pelaku mengakui bahwasanya yang melakukan tindakan pembunuhan ini adalah suami sendiri karena alasan kecewa tidak dihargai oleh istrinya sebagai suami karena alasan ekonomi dan tidak pernah ada terus terang sehingga melakukan tindakan pembunuhan yaitu dengan spontan bahwa pisau itu ada di atas sebelah kiri daripada tersangka, itu adalah tembok, dan dia mengambilkan menggunakan tangan kiri, setelah itu langsung menghunuskan ke perut daripada korban dengan menutupi menggunakan bantal ini. Jadi bantal inilah untuk tidak melakukan berontak atau menjerit, untuk menutupkan muka atau mulutnya dan menusukkan sebuah pisau penghabisan tersebut. Dan untuk menghilangkan jejak itu, pelaku menutupi pisau yang melekat atau menempel di tubuh atau perutnya dengan menutupi boneka ini. Sehingga inilah yang menyebabkan bahwasanya alasan bahwa tidak mungkin sebuah tindakan ini adalah bunuh diri karena ada menutupi sebuah boneka. Dan tentunya terungkapnya ini karena adanya pengakuan dari tersangka, memang kita curigai untuk kunci yang saat ini menempel atau yang memegang kunci tersebut adalah pelaku sendiri yang sengaja ditinggalkan di sepeda motornya dengan harapan seakan-akan menanyakan bagaimana perkembangan istrinya yang sedang sakit, sehingga minta tolong bantuan kepada istri adiknya untuk mengecek kondisinya. Sehingga ia mengetahui kondisi terakhir dalam kondisi istri dari F ini adalah mengalami terbunuh. Sehingga seakan-akan suaminya tidak melakukan atau tidak menahu tentang kejadian tersebut. Baik, untuk saat ini, untuk tersangka kita kenakan ke pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang ADRT dan subsidiar 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan.
Lahan yang ada di sekitar jembatan Jompo mengalami penurunan ke arah horizontal 2,8 cm. Akibatnya, jembatan yang juga berdiri tidak jauh dari jalanan tersebut juga mengalami pergeseran. Menurut Kepala Tata Usaha Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Nur Hafid, pergeseran yang dulu pernah diukur sebesar 32 cm kini menjadi 52 cm. Data yang diperolehnya itu dilakukan dengan melakukan investigasi soil, yakni proses penyelidikan bidang gelincir tanah untuk menentukan langkah berikutnya dengan kondisi tanah dan bangunan yang berdiri di atas sungai tersebut. Ia juga mengatakan akan menyurati Pemkab Jember untuk mengosongkan ruko karena sangat berbahaya. Kita laksanakan, namun kita nggak akan terkendala kalau ruko ini tidak bebas, yaitu penanganan untuk jalan sendiri dan jembatannya. Ya, kita akan melakukan surat untuk, kita nggak pernah bahas ya, apa hasilnya dari realisasi yang kita bahas itu, kita mungkin akan berikan surat itu. Karena sekarang masih proses untuk mungkin sosialisasi seperti apa, kita juga akan menanyakan progresnya ya Pak, untuk realisasi. Anggarannya berapa Mas? Untuk itu kami masih estimasi dan masih bukan di wilayah kami, tentu saya kapan pelaksana ya, dan masih desainnya juga masih dalam proses kan Pak, desainnya bisa kita pastikan. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur M. Satip, sidak yang dilakukan olehnya harus juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia juga menyesalkan tidak adanya perwakilan Pemda yang hadir. Legislator Gerindra ini juga menghimbau agar rekomendasi untuk mengosongkan bangunan di atas Sungai Jompo segera dilakukan demi keselamatan. Jalan ini harus kita perbaiki, tapi persoalannya di atas jalan ini ada penghuninya gitu loh. Ada masyarakat Jember yang ada di atasnya. Nah ini kita kan harus melakukan tindakan secara komprehensif. Kalau kepingin kita itu bisa memberi jalan secara permanen, maka penghuni di atas bangunan ini untuk sementara juga harus bisa direlokasi. Karena ketika bangunan masih tetap dipertahankan, kita tangani persoalan turunnya badan jalan ini ya sifatnya cuma hanya sementara gitu loh. Nggak bisa secara permanen karena keterbatasan area juga beban tidak bisa terkurangi. Lihat ketika musim kemarau seperti akhirnya kelihatan semua, ternyata pondasi itu gantung semua. Nah, gantung inilah akibatnya beban yang ada di atas itu bisa narik, akhirnya pecah jalan gitu. Ini kalau dibiarkan, saya yakin tidak lama lagi bisa juga ambruk bangunan ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Meski anggaran sudah disiapkan, namun Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional atau BBPJN Jawa Timur belum bisa melaksanakan perbaikan karena masih banyak ruko yang berdiri di bantaran Sungai Jompo. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember David Handoko Seto, Pemda harus bersikap cepat dengan mengeluarkan surat untuk segera dilaksanakan relokasi. Sebab jika tidak segera dilaksanakan, maka kondisi akan semakin mengkhawatirkan. Apalagi saat memasuki musim penghujan yang tentu saja akan membuat proses pengerjaan semakin sulit. Ironisnya, BBPJN sudah berkirim surat kepada Bupati untuk segera merelokasi asetnya, namun masih belum ada balasan. Jadi kami memang kalau bisa meminta di tahun ini, karena sebentar lagi juga musim hujan. Mengkhawatirkan sekali, perkembangannya dari dulu ambles 25 cm, sekarang 50 cm lebih. Kalau ini dibiarkan, sebentar lagi musim hujan, bisa ambrol sampai ke sungai dan membahayakan pengguna jalan dan masyarakat sekitarnya. Nah, kami minta kalau memang urusan pengosongan, jika itu memang tercatat sebagai Pemkab Jember, maka Pemkab Jember hanya tinggal mengeluarkan surat kepada para penghuni. Saya nggak ngomong pemilih ya, para penghuni yang ada di atas itu, mereka untuk segera mengosongkan dan tidak perlu ada ganti rugi. Kalau itu masih tercatat di Pemkab, seperti itu. Komisi C akan segera melakukan sidak ke lokasi bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan kemudian akan segera berkoordinasi dengan Pemkab Jember untuk proses pembebasan lahan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam inspeksi mendadak yang dilakukan di sekitar jembatan Kali Jompo, Komisi C menilai rusaknya jalan tersebut harus segera diselesaikan karena kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Menurut Ketua Komisi C David Handoko Seto,
ruko tersebut masih terdaftar sebagai aset Pemkab. David menilai Pemkab tidak akan kesulitan berkomunikasi dengan penghuni ruko untuk segera mengosongkan. Hal ini dinilai perlu segera dilakukan sebelum ada korban jiwa dalam permasalahan jalan amblas tersebut. Seperti apa, Mas David? Siap ini seperti apa ini, Mas? Ya, jadi kami Komisi C hari ini memang sengaja melakukan kunjungan lapangan ke tempat jalan yang ambles ini yang diperkirakan sudah 1 tahun lebih ini ya. Kami ingin dalam hal ini ada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jember, pemerintah provinsi dan pusat untuk segera menindaklanjuti dengan adanya amblesnya jalan di Jalan Sultan Agung ini. Kami melihat berbahaya sekali. Ketika ini tidak segera diantisipasi, maka ruko yang ada di sebelah belakang saya ini nanti bisa jadi ambruk ya. Dan kita tahu sebentar lagi akan musim hujan. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Kondisi ruko di sekitar Sungai Jompo sudah agak miring karena penopang di bagian bawahnya sudah mulai terkikis oleh air sungai. Menurut Ketua Komisi C DPRD Jember, David Handoko Seto, pemerintah daerah seharusnya tidak menunda-nunda pembongkaran toko di sepanjang jalan sekitar Sungai Jompo. Sebab pertokoan tersebut adalah aset Pemda yang disewakan kepada masyarakat. Berkaitan dengan aset itu, Komisi C sebenarnya mengundang BPKAD untuk ikut hadir dalam sidak, namun tidak datang. Oleh sebab itu, DPRD akan segera memanggil OPD terkait untuk dimintai konfirmasi lebih jauh tentang rencana pembongkaran ini. BPKA sebenarnya kami undang juga untuk mendampingi kami di sini untuk menjelaskan secara teknis. Tapi karena berhalangan hadir, tapi tadi saya sudah berkomunikasi baik pun, BPKA menyatakan bahwa ini masih tercatat menjadi asetnya Pemkab Jember. Dan dari Dispenda maupun Dinas Pasar ini juga menyatakan mereka masih membayar retribusi ya, kepada Pemkab Jember. Artinya soal aset ini sudah dipastikan masih milik Pemkab Jember. Ya tidak ada alasan, harus dilakukan sesegera mungkin. Karena ketika nanti sudah timbul korban baru dilakukan, ini sudah terlambat. Harapan kami ini segera dilakukan. Dan saya yakin para pemilih ini juga akan sadar ketika mereka harus direlokasi. Sebelumnya, perbaikan Jalan Sultan Agung dilakukan multisektor dari pemerintah pusat sebagai pembangun infrastrukturnya. Pemprov Jawa Timur yang menormalisasi sungai dan Pemkab Jember pembongkaran ruko yang ada di atas bantaran Sungai Jompo. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Saat ini salah satu rumah warga tidak mampu atas nama Tina atau Abdul Basit, warga Dusun Kaliputi, Desa Rambi Puji, Jember, mendapat program bedah rumah dari pengurus ranting NU Rambi Puji Kota, Kecamatan Rambi Puji. Program bedah rumah dari pengurus ranting NU Rambi Puji Kota kali ini sebagai program kegiatan sosial dan juga sebagai bentuk kepedulian antar sesama. Dalam program ini, seluruh anggota NU Rambi Puji Kota turut terlibat langsung dalam proses pembongkaran hingga perbaikan rumah layak huni. Tina, salah satu penerima program bedah rumah, merasa senang dan bersyukur telah mendapat perbaikan rumah dan juga berterima kasih kepada seluruh pengurus ranting NU Rambi Puji. Ya, terima kasih pada keluarga NU, utama ya pada ketuanya. Ya, sangat bersyukur, terima kasih atas bantuannya. Satu rumah ini berapa orang, Bu? 4 orang. 4 orang. Itu siapa saja, Bu? Anaknya 2 sama suami. Sama suami. Sementara itu, menurut Ketua Ranting NU Rambi Puji Haryono, program bedah rumah ini sumber dananya berasal dari swadaya para anggota NU Rambi Puji. Alhamdulillah bahwa pengurus NU Ranting Rambi Puji Kota ini bersama anggota selalu aktif dan kompak. Untuk hari ini, untuk kesekian kalinya NU Ranting Rambi Puji Kota ini bedah rumah. Ini alhamdulillah pengurus dan anggota kompak semua. Nah, mudah-mudahan kedepannya anggota tambah banyak, tambah kompak. Dana ini alhamdulillah urunan anggota NU Ranting Rambi Puji Kota. Kemudian ada kekurangannya yang pasti ditampol oleh pengurus ya. Majelis Wakil Cabang NU Rambi Puji mengapresiasi kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh anggota dan pengurus ranting NU Rambi Puji Kota. Alhamdulillah, kami selaku pengurus MWJ NU Rambi Puji merasa senang, merasa bahagia bahwasanya ranting Rambi Puji Kota
telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial di samping kegiatan dakwah yang dilakukan. Dan mudah-mudahan kegiatan sosial ini bisa menjadi contoh dan diikuti oleh ranting-ranting yang lain yang ada di MBC Rambi Puji. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Seluruh penerima reward baik atlet difabel berprestasi dan driver ojol peraih cum laude turut mengikuti apel bersama di Mapolres Jember. Usai melakukan doa bersama Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal langsung memberikan reward, serta tak lupa juga diperkenalkan kepada seluruh anggota Polres Jember. Kapolres Jember AKBP Alfian Nurizal menyampaikan bahwa dirinya mengundang para atlet difabel dan driver ojol ini dengan niat memberikan apresiasi dan penghargaan bahwa meski dengan keterbatasannya mereka masih bisa mengukir prestasi terbaik. Dengan diperkenalkannya di lingkungan Polres Jember, diharapkan bisa memberikan inspirasi dan memotivasi anggota Polri dalam upaya peningkatan pelayanan bagi masyarakat Jember. Ya, tentunya pertama saya dari Polres Jember memberikan apresiasi kepada saudara kami, yaitu Lutfi yang telah meraih medali emas untuk sprinter jarak 200 meter di kelas disabilitas. Dan tentunya juga ada rekan kita yang menempuh prestasi dalam akademik di IAIN, yaitu S2 tesis yang predikat cum laude. Tentunya ini bagi saya membanggakan dan menjadi sebuah semangat bagi anggota saya dalam melaksanakan penugasan pengabdian kepada masyarakat Jember, memberikan pelayanan yang terbaik. Maka tidak ada alasan untuk anggota Polri tentunya harus lebih semangat melakukan tugas yang sangat mulia ini untuk memberikan pelayanan, pengabdian, dan tentunya perlindungan kepada warga Jember. Dan dengan melihat daripada rekan kita, yaitu saudara Lutfi, dan juga yang mendapatkan cum laude dari seorang ojol. Dari Mapolres Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Kepulan asap putih tampak jelas di hutan jati kawasan Gunung Watangan milik RPH Puger BKPH Wuluhan. Petugas perhutani RPH Puger BKPH Wuluhan yang menerima laporan dari warga sekitar hutan jati tersebut langsung mendatangi titik lokasi kebakaran. Dengan peralatan seadanya, 13 petugas gabungan dari unsur perhutani, LMDH, RPH Grintingan, dan TNI Koramil Wuluhan berusaha memadamkan api agar tidak semakin meluas. Menurut Kepala KRPH Puger Heri Kinanto, kebakaran yang terjadi di petak 67K hutan jati ini diduga karena tangan jahil orang tak bertanggung jawab. Pemadaman api secara manual terpaksa dilakukan karena medan terjal membuat lokasi sulit diakses pemadam kebakaran. Luas kebakaran sesuai yang kami amati tadi adalah 0,6 hektar, yaitu berasal dari petak 67K. Yang luas keseluruhan petak 67K itu adalah 8 hektar. Jadi kebakaran yang kebiasaan yang ada di BKPH Wuluhan itu biasanya ulah seseorang yang tidak bertanggung jawab. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Setelah beberapa waktu lalu melakukan pendaftaran ke PDIP dan Partai Nasdem, Abdussalam mengaku siap untuk mendaftarkan diri ke semua partai. Hal itu dilakukan untuk memperbesar peluang pemenuhan syarat pendaftaran. Pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini memastikan tidak akan menggunakan jalur independen, karena menurutnya jalur partai jauh lebih mudah untuk mencalonkan sebagai kepala daerah. Oleh sebab itu, jika kemungkinan terburuk tidak mendapat rekom, Salam mengaku akan kembali menjadi pengusaha properti dan tidak akan memilih jalur independen. Kita akan berikhtiar secara maksimal dan memantaskan diri untuk mendapatkan rekom dari partai-partai tersebut. Apabila ada salah satu partai yang membuka pendaftaran, alhamdulillah kita pasti akan ikuti pendaftaran tersebut. Ini memaksimalkan ikhtiar kita. Kita akan pengusaha, ya. Kita tetap kembali menjadi pengusaha lah untuk bermanfaat untuk masyarakat. Jadi nggak memaksakan kalau nggak dapat rekom ya? Kalau masyarakat mengundang kita. Selama ini partai mana aja Mas yang sudah masuk Mas? Seluruh partai kita Enggak, yang sudah menyerahkan berkas. 2 partai Nasdem dan PDIP ya.
Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Pagi hari ini kita masih diberi Datang bersama anggota timnya, Haji Hendy Siswanto langsung menemui jajaran direksi PT Jember Vision beserta puluhan karyawan yang juga hadir dalam acara bertema silaturahmi ini. Haji Hendy langsung diterima oleh Direktur PT Jember Vision serta jajaran manajemen. Dalam obrolan santainya, Haji Hendy juga berharap doa dari para karyawan PT Jember Vision ke depan dirinya akan melakukan hajatan besar dengan mencalonkan diri sebagai Bupati Jember dalam Pilbub tahun 2020 mendatang agar diberikan kelancaran serta kemenangan untuk merubah Kabupaten Jember menjadi yang lebih maju. Hendy Siswanto juga sangat mengapresiasi PT Jember Vision dan Jember 1 TV sebagai salah satu televisi lokal di Kabupaten Jember yang sudah menyajikan berita secara berimbang dan juga independen. Alhamdulillah saya dapat undangan yang sangat berkah buat kami di Jember Vision ini. Justru kami sangat bangga, yang awalnya saya pikir Jember Vision ini milik pemerintah daerah, ternyata milik masyarakat Jember asli. Dan ini sudah ada karyawannya, ada 60 orang karyawan, dan struktur organisasinya sudah bagus ya. Dan saya sangat berharap sekali dari 60 karyawan yang ada sekarang ini bisa jadi 6.000 karyawan dan bisa menguasai Jember maupun Jawa Timur maupun nasional gitu ya. Karena kami sangat bangga sekali, kenapa? Jember 1 TV, Jember Vision ini dengan TV kabel yang murah ya, dapat mengedukasi masyarakat Jember, fasilitas yang sangat murah ini harus kita bisa manfaatkan. Dan saya yakin Jember akan mampu untuk itu. Dari Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terpantau di Pasar Tanjung Jember Jumat siang, tanaman palawija seperti jahe dan kencur mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Bila di hari normal atau stok sedang normal, baik jahe maupun kencur dipatok belasan ribu rupiah saja per kilonya, namun kini harganya melonjak cukup tinggi. Untuk komoditi jahe, harga terkini mencapai Rp45.000 per kilogramnya, sedangkan untuk kencur kini Rp50.000 per kilogramnya. Meskipun kedua komoditi tersebut tidak terlalu dominan mempengaruhi ekonomi di masyarakat, namun dengan melonjaknya harga yang cukup tinggi juga merugikan baik pedagang maupun calon pembeli. Untuk saat-saat ini, akhir-akhir ini yang mengalami kenaikan itu palawija, Mas. Khususnya jahe. Jahe itu jahe gajah mencapai Rp45.000 per kilo. Iya. Selain itu kencur. Kencur sampai 50. Per kilo 50, 55. Bisa jadi karena cuaca. Karena cuaca juga karena kebutuhan yang melebihi dari biasanya, mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau sayuran khususnya saya kira tidak ada kenaikan, Mas. Untuk komoditi sayuran lain seperti bawang, tomat, wortel, cabai, dan kentang masih terpantau normal. Beberapa hanya mengalami kenaikan antara Rp500 hingga Rp1.000 saja. Dari Pasar Tanjung, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Halo pemirsa setia Jember 1 TV, untuk mendukung masyarakat Jember tertib berlalu lintas, kali ini Polisi Lalu Lintas Kabupaten Jember mengadakan operasi zebra yang dilaksanakan di sepanjang jalan dan di beberapa titik yang ada di Kabupaten Jember. Nah, langsung saja pemirsa, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Operasi Zebra Semeru 2019 yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres Jember selama sepekan terakhir berhasil menjaring berbagai jenis pelanggaran, di mana jenis pelanggaran terbanyak yakni pengendara tidak menggunakan SIM. Dari data Satlantas Polres Jember yang sudah berjalan selama sepekan, sama seperti pelaksanaan Operasi Zebra pada tahun 2018, jumlah pelanggaran masih didominasi oleh pengendara tidak memiliki surat izin mengemudi. Sejauh ini jumlah total pelanggaran yang terjaring sebanyak 1.889 perkara. Terdapat sebanyak 1.083 perkara yang masuk kategori tanpa SIM, sedangkan pelanggaran tidak menggunakan helm SNI atau Standar Nasional Indonesia mencapai 586 pelanggar. Pelanggaran pengendara di bawah umur sebanyak 76 pelanggar dan disusul oleh 104 pelanggaran lainnya. Operasi Zebra ini digelar bertujuan untuk mengurangi angka pelanggar dan menekan angka kecelakaan. Ini adalah rangkaian kegiatan Operasi Zebra Semeru 2019. Ini adalah hari yang ketiga.
sudah berlangsung yang ketiga kalinya. Mayoritas pelanggaran-pelanggaran tidak punya SIM. Tidak punya SIM, kemudian juga ada pelanggaran-pelanggaran berpotensi kecelakaan seperti ban kecil, kemudian ada yang tidak pakai spion, seperti itu. Pelanggaran-pelanggaran yang paling banyak ada di Jalan Gajah Mada. Jadi kalau di Jalan Gajah Mada itu banyak sekali masyarakat yang melawan arus, kemudian melanggar rambu-rambu. Jadi di situ rambu-rambunya dilarang putar balik, mereka putar balik. Harapannya masyarakat Jember bisa tertib berlalu lintas, hargai pengguna jalan yang lain, karena dengan menghargai pengguna jalan yang lain, insya Allah angka kecelakaan akan bisa tertekan atau berkurang. Halo pemirsa, kali ini saya sedang bersama salah satu pengendara yaitu Mbak Dina. Di mana Mbak Dina ini adalah salah satu pengendara yang tidak mengalami atau tidak terpaut dengan salah satu pelanggaran di lalu lintas. Halo, selamat siang Mbak Dina. Ya, selamat siang. Ya, Mbak Dina ini tidak ada pelanggaran ya? Ya, tidak ada. Nah, ini saya lihat putranya juga memakai helm ya Mbak Dina ya. Nah, sebenarnya apa sih yang mendorong Mbak Dina sendiri sebagai orang tua untuk melindungi anaknya dengan memakai helm SNI? Ya, yang pertama sih karena keamanan juga ya. Yang kedua juga biar nggak panasin juga anaknya, gitu aja. Nah, ini Mbak Dina dari mana mau kemana? Dari rumah mau ke Sumbersari. Mau ke Sumbersari. Dekat ya, tapi tetap menjaga keselamatan. Nah, ini dengan adanya kegiatan operasi zebra semacam ini, apresiasi Mbak Dina sebagai masyarakat kepada kepolisian sendiri bagaimana? Ya, cukup bagus sih ya. Ada operasi seperti ini biar meningkatkan kedisiplinan untuk keluarga semuanya. Nah, harapannya melalui kegiatan ini bagaimana Mbak Dina untuk masyarakat? Harapannya semoga masyarakat lebih tertib lagi, kemana-mana pakai helm, surat-surat tetap dilengkapi. Pemirsa, demikian tadi laporan yang dapat kami sampaikan dari Jalan Sultan Agung, di mana Jalan Sultan Agung ini merupakan salah satu titik yang akan digelar Operasi Zebra 2019 oleh Polisi Lalu Lintas Kabupaten Jember. Diharapkan melalui kegiatan Operasi Zebra ini pemirsa dapat menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Syetna Tria Faradila melaporkan. Reserse Kriminal Polsek Jenggawa Jember Jumat siang mengamankan pemuda bernama Ade Oki, warga desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawa, Kabupaten Jember. Pemuda berusia 21 tahun ini harus berurusan dengan polisi gara-gara ulahnya menebar teror di Sekolah Dasar Negeri 4 Kertonegoro yang juga tempat sang adik bersekolah. Dari keterangan para guru, pelaku tiba-tiba memasuki halaman sekolah dengan mengacung-acungkan sebilah celurit sambil berteriak mencari seorang guru yang dilaporkan telah menempeleng adiknya yang bersekolah di SD tersebut. Pelaku bahkan sempat menebaskan senjata tajam yang dibawanya hingga mengakibatkan keran saluran air di halaman sekolah terputus. Beruntung polisi yang mendapatkan laporan segera mengamankan pelaku tersebut. Meski demikian, peristiwa itu sempat mengakibatkan ketakutan termasuk kepada para siswa. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku pun langsung digelandang ke Mapolsek Jenggawa berikut barang bukti celurit serta potongan keran air. Pelaku sendiri nekat mengamuk setelah mendapatkan laporan bahwa adiknya dipukul oleh salah satu guru. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, didapatkan keterangan bahwa adik pelaku saat itu hanya dilerai oleh seorang guru gara-gara berkelahi dengan seorang temannya di sekolah. Datangi sekolahan dengan membawa celurit, mengacung-acungkan sambil menantang kepada guru, siapa Pak Guru tadi yang telah memukul adik saya? Saya tidak takut, saya berani, saya tidak takut. Dilaporkan juga tidak apa-apa. Akhirnya dari pihak sekolahan dengan adanya kejadian tersebut laporan ke Polsek Jenggawa. Kemudian langsung dari Kanit Reskrim Polsek Jenggawa berserta anggota mendatangi tempat kejadian, mendatangi TKP di sekolahan, kemudian mengamankan pelaku. Benar bahwa pelaku pada saat diamankan masih memegang senjata tajam yaitu celurit. Kemudian sempat juga memukul keran air yang di situ sehingga barang bukti yang kita amankan selain celurit adalah keran yang ujungnya itu terputus.
Kasus ini hingga kini masih ditangani aparat kepolisian sektor Jenggawa, Jember. Dan jika terbukti bersalah, pelaku akan dijerat pasal 335 KUHP tentang ancaman kekerasan, subsidiar pasal 2 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata tajam dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jenggawa, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kondisi 8 gudang tembakau milik warga Dusun Karanganyar, Desa Balunglor, Kecamatan Balung, ludes dilalap api. 8 gudang tersebut adalah milik Roni 1 gudang, Samsul 1 gudang, Mahmud 3 gudang, Muhammad 1 gudang, Samsudi 1 gudang, dan Misran 1 gudang. Seluruh gudang yang terbakar ini rata-rata berisi tembakau yang siap di oven. Penyebab kebakaran yang terjadi pada hari Jumat malam pukul 23 waktu Indonesia Barat itu masih dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Balung. Sisa-sisa gudang yang kondisinya sudah tidak layak digunakan terpaksa dirobohkan, sedangkan tembakau yang masih tersisa di lokasi gudang rata-rata tak bisa diselamatkan karena sudah rusak. Dari musibah ini, total kerugian ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Nggak bisa diselamatkan? Nggak bisa. Nggak bisa sudah jadi talap ini. Oh gitu ya, nggak bisa semua ya. Harganya mungkin berkisar antara 2 sampai 3.000. Biasanya kan sampai 10.000 per kilo. Ini api dari luar memang, Mas? Dari luar. Dari luar ya apinya. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, saat ini tengah berlangsung kejuaraan para layang tingkat nasional yang digelar mulai tanggal 1 hingga 3 November 2019, di mana kejuaraan ini memperebutkan Piala Bupati Jember Cup 2019. Dan saat ini saya sudah berada di Bukit Mandigu, Mumbulsari. Nampak di belakang saya saat ini pemirsa antusias daripada penonton yang sangat luar biasa untuk melihat digelarnya kejuaraan festival para layang tingkat nasional tersebut. Dan pada kejuaraan ini diikuti oleh seluruh peserta se-Indonesia. Langsung saja berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Kejuaraan para layang ini digelar mulai hari Jumat tanggal 1 November hingga 3 November 2019. Dalam gelaran ini diikuti oleh ratusan atlet mulai dari pemula hingga profesional. Bahkan kejuaraan para layang Jawa Timur seri 4 ini juga diikuti oleh atlet juara dunia dan juara tingkat Asia. Dalam kejuaraan ini, panitia menyediakan hadiah yang cukup besar dengan total hadiah uang pembinaan sebesar 76 juta rupiah dan Piala Bupati Jember dengan kategori perlombaan yakni ketepatan mendarat putra dan putri, ketepatan mendarat junior putra dan putri, ketepatan mendarat siswa putra dan putri, dan militer putra dan putri. Bupati Jember berharap dengan adanya kejuaraan ini dapat mencetak atlet para layang yang berprestasi. Para layang ini sebagai salah satu cabur olahraga kedirgantaraan, oleh karenanya kita dalam menyelenggarakan bekerjasama bukan hanya dengan FASI tapi juga dengan Lanut Abdurrahman Saleh sebagai satu upaya untuk mengembangkan olahraga sekaligus untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Jember. Dalam kejuaraan kali ini, para peserta mengaku sangat senang dengan spot baru yang menantang yang ada di Bukit Mandigu, Kecamatan Mumbulsari, Jember. Yang pasti venue-nya bagus dan ini menjadi satu warna yang baru di Indonesia, akan ada tambahan tempat-tempat yang baru sehingga kita juga bisa memilih banyak hal di Jember, di semua kota di Jawa Timur, dan alhamdulillah saat ini sudah tercatat ada 18 venue untuk para layang di Jawa Timur. Ini adalah luar biasa, mungkin di Indonesia venue para layang terbanyak adalah di Jawa Timur.